au imro'atin. Imro'ah artinya perempuan, atau perempuan yankihuha, yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya, nilainya, pahalanya tergantung dari tujuan hijrahnya. Tapi kemurahan Allah apa? Dikasih sesuai niatmu. Kamu pengen wanita, dikasih. Makanya kata Imam Tobroni, fahajaro fatazawwajaha, dia ikut hijrah dan berhasil menikahi. Tapi maaf Pak, semua hijrahnya tidak ada ridho Allah, tidak ada pahala. Nabi saja tidak ridho, apalagi Allah. Karena apa? Bukan ilallahi wa rasulih. Jadi kalau zaman Nabi, di momen berat saja masih banyak orang gak ikhlas, apalagi sekarang. Ya, maka dalam seluruh konklusi kesimpulan dari hadis ini, Nabi itu pingin ya supaya kita melakukan sesuatu motifnya lillah. Lillah. Sekarang konteksnya si muhajir kalau tidak ketemu dengan Ummu Qais, kira-kira dia akan hijrah tidak? Tidak mau dia, ngapain? Tak jelas aku. Ya. Dan tidak disebutkan, tidak ada taklik komentar dari para ulama tentang apa yang terjadi sama dia selanjutnya. Nggak tahu. Mudah-mudahan karena tidak dicela sebegitu beratnya, setelah itu beliau memperbaiki. Ya gitu, husnudzonnya begitu. Tapi banyak ulama yang tidak meneliti habis itu, enggak. Ya, nggak usah sibuk dengan pribadinya dia. Yang kita harus sibukkan, apakah kita telah beramal dalam satu kebaikan untuk Allah dan Rasulnya. Ini bisa Pak kalau kita kias analogi dengan zaman sekarang. Ya. Kita sedekah karena apa? Kita memakmurkan masjid karena apa? Saya mengajar berdakwah karena apa? Apakah saya mengajar lidunya yusibuha? Atau supaya dapat cewek yang naksir? Awi imro'atin yankihuha, ceramah supaya dapat akhwat? Ya, maka seluruh niat saya tergantung saya dapat apa, tergantung dari motivasi saya. Inilah diantara pesan besar dari center point dari hadis ini. Ya, maka itu ada afadul hadis. Ya, manfaat dari hadis yang pertama, ya, ittafaqal ulama ala anna niyyata fil a'mal la budda minha, ya, liyutartibats thawab ala fi'liha. Ya, ulama semua bersepakat bahwa sesungguhnya niat dalam amal-amal itu harus, ya, la budda minha, ya, harus betul-betul karena Allah untuk dia mendapatkan ats-thawab, pahala dari Allah dari apa yang dikerjakan. Jadi makanya di dalam beberapa kitab fikih, ya, selalu rukun ini niat, rukun ini niat, rukun ini niat. Saking khawatir tentang niat, ada ulama, terutama mayoritas mazhab Syafi'i, niat itu dilafazkan supaya nggak salah. Ya, talaffuz bin niat. Nah, ini kemarin di kuliah ditantang sama dosen. Ada nggak yang mau buat makalah tentang pendapat talaffuz bin niat? Ditantang untuk berdebat tuh mahasiswa S2, ya. Karena sampai sekarang permasalahan itu menjadi perdebatan yang ya nggak begitu banyak faedahnya sih sebenarnya, ya. Para ulama itu menekankan kita lafazkan niat supaya manteng niat kamu, motif kamu untuk apa, ya. Bahkan walakinnahum fasalul qaul fi ja'alaha syarton li sihatil a'mal, ya, li sihatil a'mal. Bahkan banyak para ulama yang menjelaskan bahwa mengucapkan niat adalah salah satu syarat dari, ya, benarnya suatu amalan. Mengucapkan niat. Makanya ada beberapa amalan yang harus dilafazkan niatnya, Pak. Seperti haji, umroh itu mesti, Pak. Ya. Makanya haji, umroh itu harus dilafazkan. Salat sebagian besar mazhab Syafi'i harus ditalafuzkan. Ya, makanya ulama kita membuat usolli
fardal isya'i. Nah, itu untuk apa? Mancangin niat. Kamu karena apa? Arba'ah raka'atin, ya. Kemudian adaan lillahi ta'ala, karena Allah. Baru sholat habis takbir aja udah dikoreksi lagi, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya sudah dijaga, ya. Fasyafi'iyah qalu, ya, berkata mazhab mayoritas Syafi'i, innaha syarton fil wasail kal wudu, ya, niat itu termasuk syarat, ya, dalam mencapai sesuatu amalan seperti wudu, ya. Makanya dalam sebagian besar mazhab Syafi'i kalau mau wudu harus niat. Biasanya apa kita? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Harus ada niat. Tetapi kata Imam Nawawi, ya, beliau menukil yang lainnya. Beliau mengatakan mahallun niyah al-qalb, tempatnya niat itu di hati. Wala yastaritu at-talaffuz biha, tidak menjadi syarat wajib diucapkan, yang penting dipancangkan gitu. Jadi ketika kita mau sholat, hilang tiba-tiba lafaz Arabnya, nggak hafal gitu kan Pak? Apakah sholatnya nggak menjadi sah? Apakah tidak sah? Selama kamu niat dengan pancang niat yang benar, ya, maksudnya juga jelas, pengen sholat isya nih nanti misalnya, ya, walaupun tak bisa terucap tetap sah kata para ulama. Kata Imam Nawawi, an-niyah mahallahu fil qalbi. Talafuz itu untuk apa? Sebetulnya dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat untuk membantu menghilangkan was-was. Jadi boleh aja kalau Anda mau melafazkan niat untuk menghilangkan was-was. Yang kedua, li ajli ta'limin aulad, untuk mengajarkan anak-anak. Anak-anak aja udah diajarin niat. Maghrib berapa rakaat Pak katanya? Kan maghrib usolli fardul maghrib bi thalatha rakaatin. Oh iya 3 rakaat, untuk mengajarkan anak-anak. Kalau orang yang sudah expert, udah pro player, nggak usah lagi, nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian kata beliau al-ikhlasu lillahi ta'ala fil amal, ya, syartun min syuruti qabulihi, ya, mengikhlaskan niat untuk Allah saja dalam setiap amal adalah syarat daripada syarat-syarat diterimanya. Makanya syarat diterimanya amal menurut konsensus para ulama ada 2 Pak. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Itu kalau orang beriman, ya, niatnya dalam beramal adalah ikhlas dan mutabaah. Nanti kita perpanjang di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan silakan. Berapa menit lagi? 2 menit. Ada pertanyaan? 1 boleh? Silakan. Ya, Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Kalau azam itu tekad. Ya, kalau azam itu tekad, kalau niat itu al-qasdu. Kalau azam itu jangka panjang. Jangka panjang. Salah satu syarat taubat adalah azam. Dia bertekad tidak akan mengulangi. Tapi niat itu on the spot, sesuatu yang dia akan lakukan di depan dia. Ya, makanya niat itu harus dibersihkan sebelum amal, saat amal, setelah amal gitu. Jadi niat itu satu koreksi motivasi hati kita saat kita akan doing something sesaat lagi. Tapi kalau azam itu udah ancang-ancang dari jauh. Ya, makanya kalau azam itu nggak perlu ditalafuz bin niat, tapi ditawakalkan kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad pada sesuatu, selebihnya tawakal pada Allah. Tapi kalau niat, mau ngaji niatnya dibetulin, mau sholat niatnya sudah disiapkan. Itu namanya al-qasdu, ya, berniat terhadap fi'li syai', mengamalkan sesuatu. Kalau azam itu tekad jangka panjang. Perbedaannya itu. Ada lagi? Silakan Pak. Waktunya kayaknya cepat betul.
Nggak ada. Baik ya. Jadi sebab Nabi bilang hadis ini tadi, kata Imam Tabrani, gara-gara si pemuda pengen nikahin Ummu Qais. Itulah. Ada hadis yang ada sebabnya, ada backgroundnya, ya. Seperti juga Al-Quran ada asbabun nuzul, seperti surat Al-Kafirun. Itu kan turun gara-gara orang kafir nawar-nawar kepada orang beriman. Setahun nyembah berhala, setahun kita nyembah Allah sama-sama. Tahun depan nyembah berhala lagi, tahun depan nyembah Allah lagi. Turunlah surat Al-Kafirun, tidak boleh. La a'budu ma ta'budun, ujung-ujungnya lakum dinukum waliyadin. Tapi enggak semua ayat ada sababun nuzulnya. Hadis juga begitu. Ada yang Nabi ngucapin karena satu tragedi kayak ini, satu peristiwa tragedi Nabi sampaikan. Tapi ada yang tidak ada tragedi, memang Nabi ingin ajarkan aja. Karena itu dalam kajian hadis dan Al-Quran memang harus punya literatur tentang ya sababun nuzul dan sababun wurud. Hadis itu kalau kita tahu latar belakang Nabi bilang apa, ayat itu latar belakang turunnya apa, kita nggak akan meleset dalam memahami konteks. Itu tujuannya. Dalam kitab syarah ini semuanya disebut. Kalau ada sababul hadis, sababul wurud, itu akan disebutkan. Walaupun tidak semua ada, ya. Demikian kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.